kembali lagi di channel Rating. Pada video kali ini saya akan memberikan tips ke teman-teman jika terjadi masalah bunyi bagian roda depan ini kasar. Karena kemarin saya sempat mengalami juga untuk bagian depan mobil ini, dia itu bunyi-bunyi dan tidak nyaman ketika kita gunakan. Dan ketika saya mendapatkan bengkel, karena saya nggak punya alat khususnya, itu seperti rusak teman-teman untuk komponennya malahan, jadi kurang begitu bagus. Dan di video kali ini saya akan memberikan tips ke teman-teman seperti apa sih untuk gejalanya ketika nanti busing-busing di mobil kalian itu bermasalah ataupun error. Dan saya akan menyebutkan nanti busing yang biasanya bermasalah di mobil itu apa saja, jadi ikuti terus video ini sampai akhir ya. Oke, yang pertama saya akan menyebutkan dulu ada beberapa busing di mobil kita yang biasanya terjadi masalah dan menyebabkan bunyi-bunyi tidak enak maupun tidak nyamannya di steering atau di kendali. Yang pertama itu adalah busing dari stabilizer. Jadi busing stabilizer itu ada di bagian dalam sini teman-teman. Saya perlihatkan ke kalian biar jelas. Nah, itu adalah busing stabilizer ya teman-teman. Jadi busing stabilizer itu fungsinya untuk menyeimbangkan antara roda kanan dan roda kiri biar steering wheelnya itu atau setir kita itu kondisinya enak. Jadi untuk yang itu ya, itu yang busing stabilizer yang dulu saya pernah diminta ganti sekitar 5 juta karena dikira rak setir rusak, ternyata cuma itu 35.000 aja udah benar kembali dan sudah nyaman kembali di mobil saya. Jadi untuk yang pertama itu adalah busing stabilizer, fungsinya menyeteringkan antara roda kanan dan roda kiri. Jadi dia harus benar-benar rapat. Dan untuk yang kedua itu ada yang namanya seperti ini teman-teman, busing dari lower arm. Busing lower arm itu ada dua, di sini dan di depan sana juga ada. Jadi nanti ada dua bagian. Dan ini juga kalau bermasalah itu biasanya mobil juga tidak nyaman ketika kita kendalikan. Jadi seperti itu untuk busingnya. Dan kasus di mobil saya itu yang rusak itu di bagian ini teman-teman. Jadi busing besarnya ini, busing besarnya seperti ini. Jadi kondisinya seperti ini rusak sekali, rusak parah. Dan nanti akan saya jelaskan ke teman-teman kenapa bisa rusak seperti ini. Dan ini dua-duanya ya, jadi di bagian kanan dan kiri sana. Oke, jadi ciri-ciri dari busing lower arm ini rusak itu yang pertama ya teman-teman, itu pasti akan terasa atau terdengar suara mengganggu di sekitar bagian depan sini, atau mobil itu biasanya gluduk-gluduk ataupun tidak stabil ya. Jadi seperti itu, jadi ada bunyi-bunyi gak enak yang ada di bagian kaki depan mobil kalian. Itu yang pertama. Yang kedua itu mobil itu oleng karena tidak seimbang, misalkan kena seperti tadi untuk karet stabilizernya itu bisa oleng juga. Dan kemudian untuk karet seperti ini atau karet dari lower arm ini juga berpengaruh, karena kalau ini sudah tidak stabil lagi atau pecah seperti itu, ini menyebabkan kondisi dari kaki-kaki mobil kita itu biasanya oleng ataupun tidak seimbang antara kanan sama kiri, jadi seperti narik seperti itu. Dan untuk yang ciri yang ketiga, kalian bisa lihat seperti tadi kita ngolong seperti itu dan ngelihat aja untuk karetnya ini apakah sudah pecah atau belum, atau ada retakan apa enggak. Kalau misalkan ada retakan, cepet-cepet aja kalian ganti supaya tidak merembet ke bagian mana-mana, karena kalau sudah merembet ke mana-mana itu nanti dia akan bermasalah ya. Jadi untuk ciri-cirinya itu tadi, kalian bisa melakukan pengecekan satu-satu dari apakah adanya
suara kasar di bagian depan, dan kemudian steering oleng, dan karet dari bushing stabilizer ini pecah atau enggak, atau retak. Nah, jadi seperti itu untuk ciri-cirinya. Oke, sekarang kita membahas untuk cara memperbaikinya. Jadi ketika kalian mengalami hal yang seperti ini atau bunyi kasar di bagian roda depan, kemudian mobil oleng, dan kalian sudah melakukan pengecekan seperti pada video tadi, kalian cek untuk, jadi enaknya tuh dilepas bannya ya, biar kalian biar tahu untuk bushing sebelah kiri atau sebelah kanan, ataupun bushing karet stabilizer tadi yang bermasalah ataupun retak. Jadi yang bisa kalian lakukan, yang pertama itu membongkar kaki-kaki seperti yang saya bilang tadi. Bongkar aja kaki-kaki depan ini, kemudian kalian cek apakah karetnya itu masih bagus atau tidak. Kemudian dia di bagian karet stabilizer itu dia masih kencang atau enggak. Kalau untuk lower arm seperti ini dia kelihatan sekali kalau misalkan sudah mulai pecah-pecah, itu sangat terlihat ya teman-teman. Bisa kalian lihat secara visual aja. Dan kemudian yang kedua, itu kalian bisa melakukan penggantian bushing seperti ini, bushing yang baru. Bushing yang baru ini silahkan kalian ganti sesuai dengan kerusakannya, misalkan bushing belakang ataupun bushing depan, ataupun malah bushing stabilizer tadi yang cukup murah. Kalau ini seperti harganya kemarin saya lupa, cuman agak lumayan mahal ini daripada bushing dari stabilizer tadi. Nah, yang ketiga ini sangat penting sekali, ini yang saya alami. Tolong kalian pastikan ketika mengganti seperti ini, bengkel yang kalian tuju itu bengkel yang bagus teman-teman. Setidaknya dia punya mesin press, jadi nggak seperti punya saya ini. Jadi dijebol seperti ini, menggunakan pahat seperti ini ya, atau apa pun itu. Jadi seperti ini, jadi dia dirusak. Nah, resikonya apa sih ketika kita mengganti tidak menggunakan alat press? Resikonya itu nanti rumah dari si stabilizernya ini atau lower arm ini bakal kena juga, karena kan dia kepahat seperti ini, otomatis dia kena, dan penggantiannya pun tidak akan terlalu bagus kalau tidak menggunakan alat press. Jadi kalau menggunakan alat press, dia hanya dipres keluar saja, kemudian dikembalikan lagi untuk karet bushing yang baru. Kalau ini kan dia dijebol seperti ini, kemudian dia dicongkel seperti ini. Nah, ini saya perlihatkan, dua-duanya dicongkel seperti ini, kemudian dilepas. Nah, menurut saya itu kurang baik ya, karena kalau seperti ini artinya itu dia itu merusak, malah bisa merusak rumah dari si lower arm itu sendiri atau rumah bushingnya. Nah, kalau seperti ini terus-terusan, misalkan ada kerusakan dijebol seperti ini, otomatis dia nggak akan presisi lagi, kemudian untuk kerja dari bushing lower arm kurang maksimal. Ini baik dari lower arm belakang sini atau bushing yang belakang maupun yang depan tadi. Jadi kalian pastikan bengkel yang kalian tuju, ataupun misalkan kalian melepas sendiri, silahkan kalian bawa untuk lower armnya ini ke bengkel bubut ataupun yang punya mesin press, biar nanti dilepaskan dan kemudian dipasang kembali menggunakan mesin press, biar dia presisi dan bagus, tidak seperti ini teman-teman. Jadi seperti itu tadi untuk kesimpulannya dari video kali ini. Kalian bisa mencari bengkel yang bagus ketika mengalami problem yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu terdengar suara mengganggu di bagian depan, terus mobilnya oleng ketika kalian kendarai, kemudian kalian melihat karet bushing ini rusak. Itu kalian bisa melakukan yang saya bilang tadi. Yang pertama, kalian bisa membongkar bagian kaki depan untuk melakukan pengecekan dan ganti bushingnya kalau bushingnya ini rusak. Kemudian jangan sampai salah pilih bengkel, biar bushing kalian itu tidak jebol seperti ini. Nah, kalau udah jebol seperti ini nanti yang saya khawatirkan tadi. Jadi itu tips dari saya. Jadi sekian video saya, terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat.